Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan. Saya berasal dari lokal B1 Manajemen NPM saya 2240401015. Di sini saya akan menjelaskan pendanaan perusahaan dan pasar modal yang dirangkum di bab 14. Pendahuluan. Pendanaan merupakan salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen karena perusahaan juga membutuhkan aliran dana untuk operasional perusahaan. Keputusan ini menyangkut keputusan-keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Perdagangan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bagi investor untuk menanamkan investasinya dengan risiko yang ditanggung untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pasar modal juga merupakan tempat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Saham. Saham biasa dalam pengertian umum, saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khususnya yang dimiliki berkaitan dengan kepemilikan saham. Contohnya adalah hak mendapatkan pendapatan tetap dari perusahaan di samping mempunyai kewajiban untuk ikut menanggung risiko bila perusahaan diikuidasi. Selanjutnya ada karakteristik khusus. Nilai buku, nilai pasar, dividen yield, presentasi price ratio, saham preference. Selanjutnya ada kepemilikan saham. Pemilik saham dalam hal ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu individu dan instansi atau organisasi. Untuk memiliki saham individu dari tahun ke tahun meningkat pesat jumlahnya. Hal ini dikarenakan preferensi mereka dana yang dimiliki lebih tinggi ke pasar modal bila dibandingkan deposito bank dan lain-lain. Pengertian keuntungan saham dan cara menghitung keuntungan. Dalam hal ini ada dua keuntungan, yaitu dividen dan capital gain. Total keuntungan dari saham biasa. Pendapatan dari saham dihitung dengan dividen yield, kemudian estimasi yield on stock adalah estimasi dari dividen yang akan dibayar dalam periode tertentu. Perhitungan ini bisa dihitung dengan rumus total return seperti di bawah ini. Ini ada contoh rumusnya. Selanjutnya ada tipe risiko dan menilai risiko saham biasa. Secara umum adalah dua kategori risiko, yaitu risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Untuk risiko sistematik tidak dapat dihilangkan, sedangkan risiko yang tidak sistematik bisa dihilangkan dengan diversifikasi melalui portofolio saham. Modal diskon dividen. Bila hanya ada dividen saja yang diterima, maka hal ini merupakan faktor utama dalam menilai saham. Biasa pendekatan perhitungan dari dividen diskon modal adalah sebagai berikut. Keterangan itu. Ini ada keterangan tentang dividen sebelumnya tadi. Selanjutnya di sini saya akan bahas dividen capital gain. Sebuah pertentangan terjadi di sini, di mana selain mengharapkan dividen, investor juga berharap terjadi capital gain. Dividen mungkin cukup menarik bagi investor, namun mendapatkan capital gain jauh lebih diharapkan bagi investor karena tidak perlu mengeluarkan dana seperti mendapatkan dividen. Selanjutnya ada membentuk portofolio saham. Ada tahap sebelum investor akan melakukan portofolio, yaitu melihat alokasi aset dan memilih sekuritas yang ada. Dari total 100% saham tersebut, maka akan lakukan diversifikasi saham untuk mengurangi risiko. Dampak terhadap pasar. Tingkat risiko biasanya berdampak pada pergerakan harga saham biasa dan banyak faktor yang dapat menyebabkan preferensi dalam portofolio saham. Tingkat keuntungan yang diharapkan merupakan syarat minimum yang diinginkan investor dalam mendapatkan keuntungan dan melakukan pembelian terhadap saham. Di samping itu, apabila terjadi tingkat bebas risiko, maka investor akan berusaha mengejar dan tentu saja disesuaikan dengan inflasi yang terjadi. Tingkat keuntungan yang diharapkan tingkat bebas risiko plus risiko. Selanjutnya, strategi investasi saham. Dalam melakukan investasi ke dalam bentuk saham, investor akan dihadapkan pada berbagai pilihan strategi, baik strategi pasif maupun aktif. 1. Strategi pasif. Strategi bel dan tahan. Selanjutnya ada index fund. Ya, yang kedua ada strategi aktif.
yaitu pemilihan sekuritas. Perlunya melakukan seleksi saham adalah untuk mendapatkan hasil terbaik dari permainan saham yang akan dibeli, melalui cara langsung untuk mendapatkan informasi atau menyerahkan pada perusahaan sekuritas. Pendekatan untuk analisis dan seleksi saham. Teknik analisis merupakan metode dari pengakiran fluktuasi harga saham, bertujuan untuk menilai saham secara individu maupun dari seluruh pasar. Selanjutnya ada analisis fundamental, merupakan sebuah gagasan di mana saham memiliki nilai intrinsik pada suatu saat yang merupakan fungsi dari variabel ekonomi. Selanjutnya ada kerangka kerja analisis fundamental, yang terdiri dari analisis ekonomi dan pasar, analisis industri, dan obligasi. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang dalam konteks surat obligasi, di mana ada pihak yang mendapatkan bunga dan membayar kembali utang yang dilakukannya. Umumnya tidak dijamin dengan aktivitas tertentu. Yang terjadi tren penting dalam pasar obligasi, alasan membeli obligasi. Strategi dalam obligasi yaitu satu, ada strategi pasif. Yang kedua ada imunisasi atau strategi hybrid. Strategi aktif merupakan strategi yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan atau tambahan melalui aktivitas perdagangan. Selanjutnya ada efisiensi pasar modal. Pasar modal efisien adalah pasar modal di mana harga saham yang ada merefleksikan semua informasi yang terjadi secara cepat, rata-rata, dan akurat. Pasar modal Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, baik mengenal struktur yang ada, peraturan yang berlaku, maupun pelaku yang bermain di pasar modal. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Pasar Modal. Bagi pasar modal Indonesia, tanggal Januari 1996 bukan hanya sekedar pergantian tahun dari 1995 menjadi 1996, namun juga merupakan peristiwa penting yang menentukan arah perjalanan pasar modal di masa yang akan datang. Adapun aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut antara lain adalah fungsi Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP, lembaga penyimpanan, dan transaksi efek yang dilarang. Sekian video presentasi dari saya, kurang dalam lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas di video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.